Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 sesi A akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai cerita pendek yang berjudul Petani Tua, Ulat Bulu dan Pencuri Dermawan. Perkenalkan, nama saya Alia Maulida Syifa dari kelas 11 IPS 1, kelompok 2 sesi A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa pengertian dari sinopsis, juga sinopsis dari cerita pendek Petani Tua, Ulat Bulu, dan Pencuri Dermawan. Apa itu sinopsis? Sinopsis adalah ringkasan padat dan jelas dari sebuah naskah, buku, film, dan jenis karya lainnya tanpa menghilangkan unsur penting dalam naskah tersebut. Petani Tua dijuluki petani yang aneh karena berbeda dengan petani-petani yang lainnya. Petani Tua menemukan seekor ulat bulu di batang kangkung yang berjajar di tepi kolam. Petani tua itu menghalangi ulat bulu itu dengan daun-daun kangkung lainnya dari pandangan burung. Pikirnya, ulat itu punya hak hidup juga. Itu karena kisah di masa lalunya yang membuat ia yakin ulat-ulat tidak akan menghabiskan tanamannya, justru akan mendatangkan keajaiban. Seorang pencuri menggali pohon singkong milik petani tua, namun reaksi petani tua malah memberitahu di mana letak umbi yang besar dan enak dimakan. Pencuri awalnya terdesak mencuri untuk memenuhi kebutuhan pokok, namun karena reaksi petani tua yang membiarkannya, ia malah selalu rutin mencuri, bahkan hasil curiannya dijual ke pasar. Namun, petani tua malah memberi pencuri kebutuhan pokok. Itu tak membuat pencuri sadar, justru semakin menjadi-jadi karena merasa aman. Ketika pencuri sedang menatap taman, tiba-tiba ia merasa ulat-ulat naik ke kakinya, ke sekujur tubuhnya, ke dalam hatinya, ke dalam pikirannya, ke dalam perasaannya. Pengertian tema. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal, salah satunya dalam membuat suatu tulisan. Pada setiap tulisan pastilah mempunyai sebuah tema, karena dalam sebuah penulisan dianjurkan harus memikirkan tema apa yang akan dibuat. Tema dari cerita pendek ini adalah tentang pelajaran dalam kehidupan, karena terdapat dua cerita yang berbeda, dan cerita ini sangat akrab dengan keadaan sosial di lingkungan sekitar yang banyak memberikan pelajaran. Nama saya Nisa Rama Putri, saya akan menjelaskan tentang amanat dalam cerita pendek ini. Sebelumnya, apa itu amanat? Amanat dalam cerpen adalah unsur nilai pelajaran yang bisa diambil oleh pembaca. Amanat sebuah cerpen biasanya dapat dilihat berdasarkan tema dan konflik dalam cerita. Lalu, apa amanat dalam cerpen ini? Amanat dalam cerpen ini adalah kita dapat mengambil pelajaran bahwa jangan berburuk sangka terhadap sesuatu, karena bisa saja di dalam sesuatu tersebut terdapat kebaikan yang sangat besar. Kemudian, di dalam cerita ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa sesusah-susahnya keadaan ekonomi kita tidak boleh sampai mengambil hak yang bukan milik kita. Lalu, jangan menjadi orang yang mempunyai kedermawanan dengan cara yang tidak halal. Pengertian penokohan. Penokohan adalah pelukisan gambar yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Istilah penokohan mempunyai makna yang lebih luas daripada tokoh. Penokohan. 1. Kakek tua. Kakek tua adalah seseorang yang baik hati dan dermawan yang mempunyai gubuk dan kebun. Kakek tua sering membasikan hasil panennya kepada warga sekitar, bahkan dia membiarkan pencuri mengambil hasil panennya. 2. Petani. Petani tua yang sering menjelajahi alam dan yang mempunyai kebun. 3. Pencuri yang selalu mencuri di kebun petani tua untuk kebutuhan pokok dan sekunder keluarganya. 4. Istri penculik. Istri penculik yang membuka bungkusan memberikan pemberian dari petani tua. 5. Anak pencuri. 6. Dua anak petani yang akan diwarisi kebun oleh ayahnya. 7. Masyarakat. Nama saya Ajahra Ifradini. Saya akan menjelaskan tentang analisis alur pada cerpen Petani Tua, Ulat Bulu, dan Pencuri Dermawan. Alur atau plot merupakan urutan peristiwa atau jalan cerita pada sebuah cerpen. Ada beberapa jenis alur cerita, yakni alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Dalam cerpen ini
menggunakan alur campuran. Alur campuran merupakan gabungan antara alur maju dan alur mundur. Adapun contoh kutipannya yakni, saat usia 10 tahun, ketika sedang senang-senangnya menjelajahi alam, dia sering mengunjungi tepi hutan. Pengalaman itulah yang membuat dia yakin ulat-ulat tidak akan menghabiskan tanamannya. Kemudian dalam cerpen terdapat latar. Apa itu latar? Latar adalah keterangan mengenai ruang, waktu, serta suasana terjadinya peristiwa-peristiwa di dalam suatu karya. Lalu dalam cerpen ini terdapat latar tempat. Yang pertama ada di tepi kolam, dibuktikan dengan tadi pagi dia menemukan seekor ulat bulu di batang kangkung yang berjajar di tepi kolam. Yang kedua ada tepi hutan, dibuktikan dengan saat usia 10 tahun ketika sedang senangnya menjelajahi alam, dia sering mengunjungi tepi hutan. Yang selanjutnya ada hulu sungai, gubuk asri Campernik, perkebunan dan persawahan, kebun petani, belakang gubuk petani, pasar, dan rumah pencuri. Kemudian yang kedua adalah latar waktu. Yang pertama ada di pagi hari, dibuktikan dengan tadi pagi dia menemukan seekor ulat bulu di batang kangkung yang berjajar di tepi kolam. Kemudian yang kedua setiap minggu, dibuktikan dengan hampir setiap minggu saat libur sekolah dia akan datang dan bermain di sekitar gubuk Campernik itu. Yang selanjutnya adalah sekali waktu dan malam hari. Lalu kemudian ada latar suasana. Yang pertama adalah bingung, dibuktikan dengan saat bingung kehilangan jalan pulang, dia sampai ke sebuah gubuk yang asri Campernik. Yang kedua ada takjub. Yang selanjutnya ada tertarik, senang, terkejut, dan panik. Sebelum ke analisis, saya akan menjelaskan apa itu sudut pandang. Sudut pandang adalah kedudukan atau posisi penulis dalam membawakan cerita. Dalam cerpen ini, pengarang menggunakan sudut pandang orang ketiga. Hal ini dibuktikan dengan posisi pengarang berada di luar cerita dan tidak terlibat di dalam cerita, serta adanya penggunaan kata ganti orang ketiga, yakni ia, dia, dan mereka. Adapun contoh kutipannya ialah yang pertama, tapi yang membuat dia merasa takjub bukan air teh dan gula merah. Kutipan yang kedua, sekali waktu ada rombongan orang kota yang sedang berlibur ke kampung. Mereka berkeliling melihat-lihat perkebunan dan persawahan. Saya Harini Hasnawa akan menyampaikan tentang hasil analisis gaya bahasa pada cerpen Petani Tua, Ulat Bulu, dan Pencuri Dermawan. Secara sederhana, gaya bahasa dapat diartikan sebagai ungkapan yang dapat menghidupkan suatu kalimat. Jenis-jenis gaya bahasa. Yang pertama ada majas perbandingan, yang kedua ada majas sindiran, yang ketiga ada majas penegasan. Adapun gaya bahasa yang telah saya analisis adalah yang pertama ada hiperbola. Hiperbola adalah melebih-lebihkan sesuatu. Contoh, aglonema merah membuat rumah semakin mewah. Anturium menebarkan aura kelas tinggi. Bunga-bunga kemboja menebarkan sejuta pesona. Kedua, ada alegori. Alegori adalah majas yang menggunakan suatu kalimat untuk mewakilkan suatu hal yang lain. Contoh, yang menganggap pencuri itu seperti ulat-ulat yang nantinya akan hilang sendiri. Ada pembatas populasinya yang alami. Tiga, majas fabel. Majas fabel adalah sesuatu yang mengilustrasikan tumbuh-tumbuhan ataupun binatang. Contoh, semut-semut pun berdatangan. Mereka bergotong royong menggusur remah-remah nasi itu ke lubangnya. Yang keempat ada pleonasme. Pleonasme adalah gaya bahasa yang menggunakan kalimat yang mempunyai makna sama untuk menegaskan suatu hal. Contoh, semut-semut itu sering mengalami kecelakaan, bahkan sampai mati. Kelima ada repetisi. Repetisi adalah pengulangan kata-kata pada sebuah kalimat. Contoh, rezeki halal, rezeki halal, rezeki halal. Begitu yang selalu diumumkannya. Dan yang terakhir ada klimaks. Klimaks yaitu gaya bahasa yang mengurutkan dari tingkatan rendah ke tingkatan tinggi. Contoh, awalnya singkong untuk makan, lalu pepaya dan buah-buahan lainnya sebagai cuci mulut. Selanjutnya apapun diambil untuk dijual ke pasar.